Indonesia dikabarkan akan membangun 2 frigat tambahan berbasis desain Arrowhead 140 setelah sebelumnya berhasil membangun KRI Balaputra Dewa sebagai fregat pertama dan tonggak modernisasi armada laut Indonesia. KRI Balaputra Dewa dibangun oleh PT PAL bekerja sama dengan Babcock International Inggris menghadirkan kapal modern sekaligus transfer teknologi bagi industri fregat raksasa. Nilai proyeknya hampir 4 miliar pound sterling, dibangun di dalam negeri, dan kapal ini berpotensi mengubah peta kekuatan maritim Asia Tenggara. Indonesia bukan sekadar membeli kapal perang. Indonesia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah langkah strategis yang bisa mengangkat TNI Angkatan Laut dari sekadar penjaga pesisir menjadi kekuatan laut biru Blue Water Navy. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar lompatan strategis? Atau hanya simbol mahal yang belum tentu efektif? Di video ini kita akan membedah semuanya, dan di akhir nanti, kamu akan benar-benar paham kenapa proyek fregat Arrowhead 140 disebut-sebut sebagai titik balik sejarah industri pertahanan Indonesia. Kalau kamu perhatikan, kawasan Indo-Pasifik saat ini semakin panas. Laut Natuna Utara berulang kali menjadi sorotan. Aktivitas kapal asing meningkat. Jalur perdagangan semakin padat. Ketegangan geopolitik pun tak bisa diabaikan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun selama bertahun-tahun, kekuatan laut kita lebih terfokus pada pertahanan pesisir. Artinya, kita kuat menjaga wilayah dekat rumah sendiri, tetapi belum tentu memiliki daya jangkau jauh untuk operasi lintas kawasan. Disinilah pertanyaan besar muncul. Jika dinamika kawasan semakin kompleks, apakah armada kita benar-benar siap? Lalu muncullah proyek yang membuat banyak analis terkejut. Indonesia resmi merealisasikan program pembangunan 4 fregat berbasis desain Arrowhead 140, bekerja sama dengan perusahaan pertahanan Inggris Babcock International. Dalam berbagai laporan internasional, nilainya disebut mencapai sekitar 4 miliar pound sterling. Ini jelas bukan angka kecil, namun ini juga bukan sekadar belanja alutsista biasa. Dan disinilah ceritanya berubah drastis. Biasanya, negara berkembang membeli kapal jadi dari luar negeri, datang, bayar, terima. Tetapi, pola itu tidak terjadi di sini. Melalui kerjasama dalam kerangka Maritime Partnership Program, Indonesia memperoleh lisensi desain lengkap serta skema transfer teknologi. Artinya, kapal ini dibangun di dalam negeri. Kapal pertama dari seri ini, KRI Balaputrawa 322, telah resmi diluncurkan di galangan PT PAL Indonesia di Surabaya. Media pertahanan internasional bahkan menyebutnya sebagai kapal kombatan terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Indonesia dikabarkan akan membangun 2 frigat tambahan berbasis desain Arrowhead 140 setelah sebelumnya berhasil membangun KRI Balaputra Dewa sebagai fregat pertama dan tonggak modernisasi armada laut Indonesia. KRI Balaputra Dewa dibangun oleh PT PAL bekerja sama dengan Babcock International Inggris menghadirkan kapal modern sekaligus transfer teknologi bagi industri pertahanan dalam negeri. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis, termasuk di bidang maritim, pertahanan, dan investasi teknologi. Kesepakatan ini membuka peluang Indonesia memperluas program fregat tambahan, meningkatkan kesiapan TNI AL, dan memperkuat kemandirian pertahanan. Pembuktian apa saja yang telah dicapai oleh PT PAL ini? Yaitu launching kapal frigat atau kapal perang, boleh dikatakan kapal perang raksasanya Indonesia. Kapal frigat Merah Putih yang diberi nama KRI Balaputra Dewa 322. Ini merupakan satu produk anak bangsa yang dikerjakan dengan efektivitas kerja yang luar biasa. Sehingga mampu di-launch pertama kali menyentuh air pada tanggal 18 Desember. Baik. Kapal selam frigate pertama buatan anak bangsa 100% gitu. Kapal perang, kapal perang frigate permukaan. Kapal perang frigate. Itu yang pertama.
Kemudian kedua, kami juga kemarin pada tanggal 18 Desember juga melaunching senjata laser. Oke. Senjata laser, kalau yang kami launching kemarin masih pada tipe handy yang pegang satu orang, atau ditempatkan, kemarin kami tempatkan di atas mobil komando. Yang kedepannya kita akan launch untuk bisa ditempatkan di setting di atas kapal perang untuk menghalau serangan-serangan drone yang saat ini menjadi senjata paling mematikan. Wow. Nah, ini senjata laser adalah untuk menangkal itu semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kembali lagi pada tanggal 30 Oktober, kami melaksanakan uji tembak torpedo Piranha produk PT PAL Indonesia dari kapal selam otonomos, yaitu kapal selam tanpa awak. Dari kapal selam ini kemudian ditembakkan torpedo Piranha. Nah, ini menjadi capaian yang bukan saja menunjukkan bahwa PT PAL sudah bangkit dan berinovasi penuh, tetapi sekaligus juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menghasilkan produk-produk yang berefek deterrent tinggi, memberikan efek gentar yang besar untuk mempertahankan. Namun fakta berikutnya justru membuat semuanya semakin menarik. Karena yang paling strategis bukan hanya spesifikasinya, melainkan dampak jangka panjangnya. Selama ini Indonesia dikenal sebagai kekuatan maritim regional, tetapi dengan hadirnya fregat Arrowhead 140 ini, arah kebijakannya mulai berubah. Ini bukan lagi sekadar menjaga garis pantai. Ini tentang proyeksi kekuatan. KRI Balaputrawa 322 dirancang sebagai kapal multiperan. Ia mampu menghadapi ancaman udara, permukaan, dan bawah laut secara simultan. Sistem manajemen tempurnya memungkinkan integrasi dalam skenario network-centric warfare. Artinya, kapal ini dapat menjadi bagian dari sistem tempur yang saling terhubung. Efeknya jelas, deterrent yang signifikan, daya tangkal yang jauh lebih kuat. Dengan kemampuan operasi berkelanjutan di laut lepas, Indonesia memperluas jangkauan operasionalnya dari fokus pertahanan pesisir menuju kekuatan laut biru. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, modernisasi armada laut menjadi prioritas strategis nasional. Transformasi ini secara tidak langsung mengubah konstelasi kekuatan maritim Asia Tenggara. Dan tentu saja, ini berpotensi memicu efek domino modernisasi di kawasan ASEAN. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kamu. Menurut kamu, langkah Indonesia membangun 4 fregat raksasa Arrowhead 140 ini murni untuk stabilitas kawasan atau justru awal dari kompetisi kekuatan laut baru di Asia Tenggara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya sangat penasaran membaca sudut pandang kamu. Di awal tadi saya mengatakan bahwa proyek ini bisa mengubah peta kekuatan maritim kawasan. Dan sekarang kamu tahu alasannya. Karena ini bukan sekadar 4 kapal perang. Ini adalah simbol transformasi TNI AL menuju Blue Water Navy. Ini adalah tonggak kebangkitan industri galangan nasional. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia ingin duduk di liga berat pembangunan kapal perang global. Apakah semuanya langsung sempurna? Tentu tidak. Namun satu hal yang jelas, Indonesia tidak lagi hanya bereaksi terhadap dinamika kawasan. Indonesia mulai membentuk dinamika itu sendiri. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.